Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizka dan juga saudara. Saat ini baru saja tadi kami berada di sektor 7 kawasan Misfalah, Mekah, Arab Saudi. Kloter 15 Kertajati atau KJT sudah meninggalkan hotelnya karena pada siang hari tadi sejak pukul 11 waktu Arab Saudi sudah mulai bergeser tahap 2 untuk rombongan jemaah yang menuju ke Arafah. Karena memang pada hari ini rombongan seluruh jemaah haji Indonesia akan bergeser ke Arafah secara 3 tahap dalam 3 perjalanan, yaitu tadi pagi, kemudian siang, dan nanti sore hari. Namun untuk sejumlah kategori memang akan diberangkatkan pada paling akhir, yaitu kategori yang memang masuk dalam kategori safari wukuf begitu ya. Dan nantinya pada saat jemaah haji sudah menuju ke Arafah, nanti mereka akan bermalam di sana untuk besok melaksanakan puncak ibadah haji ataupun inti dari seluruh rangkaian ibadah haji yakni wukuf di Arafah. Dan Rizka dan juga saudara, saat ini untuk kita lebih lanjut lagi mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme terkait murur, tanazul, dan bagaimana sebenarnya pergerakan jemaah nantinya pada saat berada di Arafah, Mina, ataupun Musdalifah. Kita langsung bergabung bersama atau Kepala Satgas Mina 2026, yaitu dengan Bapak Khalilur Rahman. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Khalil. Ya, Pak Khalil ini adalah Kepala Satgas Mina yang nantinya akan bertugas di Mina bertanggung jawab terhadap tenda yang berada di Mina untuk tahun 2026. Pak, terkait jemaah nantinya pergerakan jemaah haji Indonesia setelah nanti dari Arafah, bagaimana nanti selanjutnya untuk pergerakan jemaah yang begitu besar begitu ya ke Mina sebagai tempat ataupun titik melempar jumroh nantinya di Jamarat, Pak? Ya, jadi hari ini pada tanggal 8 Zulhijjah 2026 bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026, jamaah haji secara bertahap diberangkatkan dari kota Makkah menuju Arafah. Dan jamaah setibanya di Arafah pada tanggal malam hari ini, kemudian wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, dan setelah tanggal 9 Zulhijjah pada malam hari, jamaah akan digeser, digerakkan dari Arafah langsung menuju Mina dengan berbagai skema. Ada skema mabit murur dan juga ada yang tanazul Mina. Untuk yang jamaah kategori mabit murur di Muzdalifah, ini tentu ada persyaratan tertentu, di antaranya mereka yang memenuhi persyaratan. Pertama adalah mereka yang risiko tinggi, kemudian yang usia lanjut, kemudian yang obesitas, kemudian yang masuk kategori ada keterbatasan disabilitas, dan juga pendamping. Adapun yang masuk skema Tanazul Mina itu adalah jamaah yang memang wilayah tinggalnya di wilayah Mina dan ditentukan oleh PPIH Arab Saudi dalam rangka untuk menjamin keselamatan mereka karena luas atau kapasitas tenda di Mina yang sangat padat, sehingga untuk kemaslahatan jiwa, keselamatan jiwa mereka dan juga untuk keselamatan agama mereka, maka mereka kita pertimbangkan, kita tetapkan untuk masuk skema Tanazul Mina. Jadi mereka nanti setelah tiba di Arafah, kemudian mereka langsung kita tanazulkan ke hotel-hotel yang ada di area sisa. Ya. Namun sekarang kita kebetulan ini Rizka dan juga saudara, saya ini sama Pak Holil adalah satu dakar, kita berada di Madinah ya. Jadi dalam 3 dakar PPI Arab Saudi itu ada bandara, Madinah, kemudian Mekah. Kalau Madinah itu kita nanti akan bertugas di Mina gitu ya. Nah, terkait kesiapan tenda-tenda yang berada di Mina sendiri untuk nantinya menyambut para jemaah haji ketika sudah dari Arafah seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah berkat kekompakan tim, kemudian koordinasi dengan pihak markas sejak tanggal 5 Zulhijjah dan tanggal 6 Zulhijjah kita secara intensif melakukan pengecekan tenda-tenda jamaah yang berada di Mina untuk memastikan semua fasilitas jamaah mulai dari tenda, kemudian kasur, bantal, selimut, toilet, dan yang dibutuhkan oleh jamaah dipenuhi termasuk konsumsi jamaah haji. Dan alhamdulillah berkat koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif, segala kekurangan-kekurangan yang kita temukan di lapangan dapat direspon oleh pihak markas untuk dilengkapi, yang insya Allah ketika jamaah tiba nanti di Mina pada tanggal malam 10 Dzulhijjah, maka tenda-tenda jamaah di Mina sudah siap untuk ditempati jamaah haji Indonesia. Pak, boleh sedikit gambarkan dulu Pak untuk kita semuanya, terutama kan kayak
Misalnya kayak saya atau jemaah-jemaah yang memang baru pertama kali haji, bagaimana sih gambaran jarak dari Mina menuju ke Jamarat ketika nantinya jemaah itu melempar jumroh, Pak? Sejauh apa sih? Atau misalnya nanti berjalan kaki, kemudian nanti ada yang mengambil nafar awal dan nafar tani, bisa digambarkan, Pak Holil? Ya, untuk jarak tenda jamaah di Mina dengan jamaah tentu bervariasi ya. Ada yang jaraknya 3 kilo, ada yang 4 kilo dan 5 kilo. Oleh karena itu, pastikan stamina fisik jamaah itu benar-benar dalam kondisi yang prima. Dan bagi jamaah yang merasa kelelahan setelah wukuf padang Arafah, untuk tidak segera melakukan prosesi melontar jumroh dari tenda-tenda di Mina menuju Jamarat. Karena lokasi jarak antara tenda jamaah dengan Jamarat itu bervariasi, ada yang 3 kilo, ada 3,5 sampai ada yang 6 kilo. Kemudian nanti jamaah-jamaah yang memang wilayahnya di area Mina, maka bisa mengambil tanazul Mina setelah melakukan jumrah langsung kembali ke hotel masing-masing. Berikan pesan-pesan Pak untuk jemaah haji Indonesia supaya besok menghadapi wukuf di mana seluruh umat muslim begitu ya menanti-nanti hari ini, pada akhirnya tiba saatnya besok wukuf di Arafah, namun tetap menjaga stamina-nya dengan baik. Ya, tentu pertama kami menghimbau karena cuaca di Mekah dan pada saat puncak di Arafah nanti bisa mencapai di atas 45 derajat. Kami menghimbau agar tetap menjaga kondisi fisik, jangan banyak di luar, lebih banyak berdoa, berzikir, bermunajat karena puncak haji Arafah dan Arafah adalah tempat yang mustajabah, di mana kalau kita berdoa dikabulkan. Hindari pancaran langsung dari sinar matahari menggunakan pelembab ya, kemudian sebelum mereka menggunakan pakaian ihram, dan terus membaca zikir, dan jangan lupa mengkonsumsi minuman yang cukup dan juga gizi yang cukup selama di Arafah. Demikian pula nanti ketika pada prosesi melontar jumroh di Mina, agar memilih waktu-waktu yang aman, yang nyaman, bisa mengambil waktu mungkin ba'da sholat maghrib malam untuk prosesi lontar jumrah. Jangan mengambil waktu afdol karena potensi resiko kepanasan kemudian juga dehidrasi itu tinggi. Jadi utamakan keselamatan jiwa daripada sekedar mencari yang sunnah. Terima kasih Pak Holil untuk segala pesannya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk seluruh jemaah haji Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Holil. Ya, itu tadi Rizka dan juga saudara bincang kami dengan Kepala Satgas Mina 2026, Pak Holilur Rahman, di mana mudah-mudahan besok pada saat puncak ibadah haji, yaitu mulai dari kita di Arafah, Musdalifah, dan Mina, karena ini merupakan puncak dari segala rangkaian yang sudah dijalani jemaah haji pada saat dari Madinah maupun gelombang 2 yang kemarin langsung ke Mekah, begitu ya. Karena ini adalah rangkaian intinya, mudah-mudahan bisa kita lalui dengan baik. Dan mudah-mudahan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan haji yang mabrur. Kita kembali ke studio Rizka. Baik, kalau begitu. Nah, Tiwi, dari Menteri Haji dan Umroh sendiri, apakah juga sudah melakukan pemantauan? Begitu seperti apa? Apakah ada pemantauan dari Menteri Haji dan Umroh? Ya, Rizka, kalau kita bicara soal pemantauan setiap hari, begitu Amirul Hajj itu tiba di Mekah gitu ya, mulai dari Amirul Hajj, Menteri Haji dan Umroh, kemudian Wakil Menterinya dan seluruh rombongan Amirul Hajj selalu melakukan pemantauan, termasuk tadi pagi Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meninjau langsung, melepas langsung, menyapa langsung jemaah haji Indonesia rombongan pertama yang tahap pertama tadi pergi meninggalkan Mekah untuk menuju ke Arafah. Tentu ini menjadi suntikan semangat bagi seluruh jemaah haji Indonesia karena di sini negara hadir berperan untuk membersamai para jemaah haji Indonesia melaksanakan atau menyempurnakan rukun Islam kita semuanya. Dan selain itu, sebelum-sebelumnya juga rombongan Amirul Hajj selalu memantau kesiapan tenda, mulai dari tenda yang berada di Arafah dan juga di Mina, karena tenda ini menjadi titik krusial, begitu ya, Armusna ini menjadi titik krusial yang nantinya akan dilalui seluruh jemaah haji Indonesia, dan tidak cuma jemaah haji Indonesia karena sekitar 2 juta jemaah dari seluruh dunia nantinya akan berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama. Tentu ini menjadi PR bagi kita semuanya, menjadi tantangan yang tidak mudah, namun bukan hal yang tidak mungkin juga untuk kita lakukan bersama-sama. Karena itu semoga pada tahun ini
rangkaian penyelenggaraan ibadah haji semoga bisa memberikan kesuksesan dan kelancaran bagi seluruh jemaah haji Indonesia.